Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Darussalam Media yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat beriringan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat tadi kita semua dapat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Darussalam Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit pengetahuan saya mengenai bulan suci Ramadan. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan 3 amalan yang dianjurkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 3 amalan ini sudah menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Apa saja 3 amalan tersebut? Yang pertama itu kita meningkatkan sholat. Meningkat berasal dari kata tingkat. Maknanya bertambah dari yang sekedar hanya sholat fardu. Namun sekarang di bulan Ramadan kita tambah dengan beberapa sholat sunnah. Sholat sunnahnya apa saja? Yang pertama, ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholla isna asyrata rakaat, barang siapa melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, fi yaumin walailatin, yang mengiringi sholat fardu pada siang dan malam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan satu rumah baginya di surga apabila melaksanakan dengan konsisten dan istiqomah hingga akhir hayat. Setelah mendengarkan perkataan Rasulullah, para sahabat langsung berteriak, insya Allah saya akan melaksanakan sholat rawatib bersungguh-sungguh dan istiqomah hingga akhir hayat saya. Nah, sholat sunnah rawatib itu bagaimana? Sholat sunnah rawatib seperti yang sudah disampaikan pada hadis tersebut, itu ada 12 rakaat. 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Saya ulangi sekali lagi. 12 rakaat sholat rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat, atau jika tidak mampu 4 rakaat maka boleh 2 rakaat sebelum duhur, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, rakaataini qabla duhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitih wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitih wa rakaataini qabla subhi, muttafaqun alaih. Jadi apabila tidak mampu melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka boleh melaksanakan hanya 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, setelah itu maka kita rangkum, kita buat jadwal. Oh, ini dalam Ramadan kali ini, hari ini kita melaksanakan sholat ini, setelah sholat ini, pagi kita melaksanakan ini, siang melaksanakan ini, dan sore malam kita melaksanakan ini. Selain dari sholat rawatib itu ada sholat mutlak. Kemudian ada sholat tarawih, sholat witir, dan kita tutup dengan sholat di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud atau sholat hajat. Nah, setelah kita melaksanakan atau meningkatkan sholat, amalan yang kedua yaitu kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Kita rajin membaca Al-Quran. Nah, minimal 1 hari 1 juz. Hadirin semua. Bagaimana caranya? 1 juz itu setelah saya lihat itu biasanya ada sekitar 20 halaman. 20 halaman itu dibagi 5 waktu sholat. 20 dibagi 5 sama dengan 4.
Jadi ketika satu waktu sholat, setelah sholat fardu selesai, kita membaca Al-Quran sebanyak 4 halaman saja. Maka insya Allah dalam sehari kita dapat tembus dalam 1 juz. 1 hari 1 juz, maka dalam 30 hari kita genap menghatamkan Al-Quran 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan cara bagaimana lagi? Kita mentafsirkan. Contoh, dalam 1 hari ini atau 2 hari atau 3 hari kita mentafsirkan isi Al-Quran. Jadi kita mengerti. Contohnya untuk surah Al-Fatihah yang singkat, kita tafsirkan surah Al-Fatihah tersebut, apa saja isi dan kandungan dalam surah Al-Fatihah. Maka dalam bulan Ramadan ini kita dapat keberkahan dengan membaca dan mengetahui apa saja arti dan maksud dari surat-surat tersebut. Nah, karena waktu yang sangat singkat, maka kita lanjutkan kepada amalan yang ketiga. Itu yang pertama tadi meningkatkan sholat. Yang kedua banyak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca dan mentafsirkan. Dan yang terakhir kita banyak berinfak atau bersodakoh. Yang mana Rasulullah SAW itu sangat dermawan dan akan lebih dermawan lagi apabila berada di bulan Ramadan. Jadi ketika di bulan Ramadan itu Rasulullah sudah memerintahkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan uang. Supaya untuk apa? Untuk diinfakkan kepada fakir miskin, duafa dan lain-lain. Anak yatim piatu. Karena dengan berinfak di bulan Ramadan itu kita mendapatkan ganjaran sebanyak 700 dikali 10. 700 itu apabila kita berinfak di hari-hari biasa seperti bulan-bulan lain. Namun dikali 10 karena pada bulan Ramadan. Jadi saya harap para pemirsa, saya juga mengevaluasi diri saya dan mengajak pemirsa dimanapun berada untuk memperbaiki diri. Berhubung kita berada pada bulan suci Ramadan, maka mari kita laksanakan 3 amalan yang sangat dianjurkan tadi. Yaitu yang pertama meningkatkan sholat, karena sholat merupakan rukun Islam yang sangat penting yang kita lakukan pada setiap harinya. Kemudian kita rajin berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca dan mentafsirkan artinya dan menjalankan segala yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, banyak berinfak. Karena ketika infak di bulan Ramadan, maka ganjaran kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penyampaian yang sudah saya sampaikan tadi, saya dan pemirsa sekalian dapat tergerak hatinya untuk menjalankan amalan-amalan tersebut. Semoga penyampaian saya dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.